Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah Majlisul Ilmi Jamaah Pengajian Malam Ahad Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek TNI AD Bekam Cibarusah Asri. Bil khusus yang saya hormati segenap pengurus Dewan Jamaah Masjid, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudaraku sekalian, seiman seagama seakidah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semua tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, panutan alam baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau, menjalankan segala perintah beliau dan menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat wujud dari beliau. Amin ya Allah rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan membaca surah Al-Fatihah dan dengan membaca shalawat. Semoga dengan barokah karomah maulid yang kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan shalawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita juga saudara kita senantiasa oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dan diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan manakala ajal datang merebut nyawa kita, semoga kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi qalbi haulina awali mu'talimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi
Setiap kita sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah, diperintahkan oleh Allah agar kita memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak menyebut nama Allah, memperbanyak ingat terhadap peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, agar kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Bagi orang-orang yang beriman, berzikir kepada Allah itu seyogyanya dijadikan need, dijadikan kebutuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan memperbanyak zikir kepada Allah, salah satu di antara padilahnya, keutamaannya, manfaatnya, faedahnya, keuntungannya adalah dapat membuat hati kita menjadi tenang, batin kita menjadi tentram, dan jiwa kita menjadi damai. Ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa, itu adalah merupakan tangga yang paling utama dan yang paling utama untuk kita bisa menggapai, meraih kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Asal zikirnya benar, zikirnya tidak asal-asalan, zikirnya sesuai dengan ilmunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan tentang berzikir kepada Allah sangat amat banyak sekali. Salah satu di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah 62, yaitu surah Al-Jumu'ah, juz 28 ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan hendaklah kalian berzikir kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, wherever you are, dimanapun kamu berada. Hendaklah kamu banyak berzikir kepada Allah. Wadhkurullah, dan hendaklah kamu berzikir kepada Allah kasiran, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan kategori lain, kalau kita pahami ayat ini, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, "Hei orang-orang yang beriman, kepadaku, jika kamu ingin menjadi orang yang beruntung, maka hendaklah kamu banyak berzikir kepadaku, banyak mengingatku." Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang sangat amat berharga ini,
Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah materi taklim tentang orang yang malas berzikir kepada Allah akan menjadi temannya syaitan. Bahwasanya barang siapa malas berzikir kepada Allah serta berpaling dari peringatan-peringatan Allah yang ada dalam kitab suci Al-Quran, maka niscaya ia akan menjadi temannya syaitan, akan ditemani oleh syaitan yang akan menyesatkan dirinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah ke-43, yaitu surah Al-Zukhruf juz 25 ayat 36 dan ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqallib lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Fahuwa lahu qarin. Kata Allah dalam ayat ini, barang siapa yang berpaling atau tidak mau berzikir kepada Allah yang Maha Rahman, maka kami, kata Allah, adakan baginya syaitan yang menyesatkan dirinya, maka syaitan itulah yang akan menjadi temannya yang setia menyertainya. Artinya kalau kita lupa kepada Allah, hati kita kosong dari berzikir kepada Allah, itu sangat rawan, sangat mudah didekati oleh syaitan. Bagi syaitan untuk masuk ke dalam tubuhnya, peluangnya sangat besar. Jadi hati kita nggak boleh kosong dari berzikir kepada Allah. Karena manakala hati kita lupa kepada Allah, syaitan akan masuk ke dalam hati kita. Dan ketika syaitan sudah masuk ke dalam hati kita, apalagi kalau sudah menguasai hati kita, itu tentu akan membahayakan diri kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-37-nya kata Allah, wa innahum la yasudduna 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya syaitan itu benar-benar akan menghalangi manusia dari jalan yang benar, yakni dari jalan agama Allah yang lurus. Dan manusia yang berpaling dari mengingat Allah, manusia yang berpaling dari berzikir kepada Allah, mereka mempunyai sangkaan atau mempunyai dugaan bahwa mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, padahal sebenarnya mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa syaitan itu adalah sejahat-jahatnya teman yang menyertai manusia. Jadi teman yang paling jahat yang menyertai manusia tidak lain tidak bukan adalah syaitan. Jadi menyebutnya syaitan, jangan setan. Kalau setan itu singkatan, kepanjangannya adalah dibeset jerona ketan. Jadi kita nggak usah takut setan. Sebab kalau dibeset jerona ketan, makan tuh setan, enak. Dan saya nggak pernah dengar ada orang baca takutnya begini. Nggak pernah dengar saya. Kalaupun ada yang baca begitu, berarti bacaannya salah. Yang benar adalah itu baru benar. Jadi yang benar mencapinya
pulangnya malam, berat banget. Tapi kalau ke Jakarta nyampe yang jauh. Nah itu berarti dalam itu ada setonnya itu. Itu seton jangan dibiarkan, harus diusir. Sebab anna syaitona yad'ukum ilan nar, bahwasanya syaitan mengajak kamu ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau sedekah susah, berat awaknya, sayang. Padahal mau sedekahnya cuma 10.000, tapi mikirnya 100 kali. Keluarin jangan. Nah berarti dalam benar ada syaitannya itu. Ya. Jadi pelitnya 17 syaitan. Jadi dalam dunia ada 17 syaitan. Kata syaitan jangan. Daripada sedekah itu kan buat anak kamu jalan. Jangan. Terus dibisik-bisikin. Nah berarti dalam dunia ada syaitannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu agar supaya diri kita tidak didekati dan tidak ditemani oleh syaitan yang jahat yang akan menyesatkan dan mencelakakan diri kita, maka hendaknya kita istiqomah selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang paling afdal, yaitu zikir la ilaha illallah. Kita semua sudah tahu bahwasanya syaitan adalah musuh yang sangat nyata bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu surah yang ke-6 Al-An'am, juz yang ke-8 ayat 142. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Janganlah sekali-kali kalian mengikuti perbuatan-perbuatan syaitan, mengikuti ajakan-ajakan syaitan. Dan janganlah sekali-kali kamu sekalian memperturutkan godaan-godaan syaitan, bujukan-bujukan syaitan, rayuan-rayuan syaitan. Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti bisikan-bisikan syaitan yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam hatimu, ke dalam dadamu. Yuwaswisufi sudurinnas minal jinnati wan nas, baik syaitan dari golongan jin maupun syaitan dari golongan manusia. Jadi syaitan itu ada dua, ada syaitan dari golongan jin, ada syaitan dari golongan manusia. Sekarang banyak manusia tapi hatinya, pikirannya, perbuatannya udah perbuatan syaitan. Tubuhnya tubuh manusia, tapi ucapannya ucapan syaitan. Tubuhnya tubuh manusia, tapi di otaknya pikiran-pikiran syaitan, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran rusak. Tubuhnya tubuh manusia, tapi kelakuannya kelakuan syaitan. Kalau kelakuannya kelakuan kucing garong mas mending. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita dengan larangan yang sangat amat keras, bahwa kita dilarang oleh Allah mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti perbuatan-perbuatan syaitan, mengikuti godaan-godaan, bujukan-bujukan, rayuan-rayuan, bisikan-bisikan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan bagimu adalah musuh yang nyata. Jadi kita harus bisa melawan syaitan. Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Hati kita jangan kosong dan berzikir kepada Allah. Dan perlu kita ketahui saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syaitan selalu menaruh hidungnya pada hati manusia. Jadi syaitan itu dia punya hidung
hidungnya selalu ditempelkan ke hati manusia, dan ia akan berjalan di dalam tubuh manusia melalui peredaran darah yang ada dalam tubuh manusia. Jadi setan itu akan berjalan dalam tubuh kita melalui peredaran darah kita. Apabila syaitan sudah dapat menguasai hati manusia dan menguasai seluruh peredaran darah manusia, maka niscaya manusia itu seluruh organ tubuhnya akan dikendalikan oleh syaitan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Seluruh anggota badannya akan dikendalikan, disetir, dioperasikan oleh syaitan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan munkar, untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dapat menjerumuskan dirinya masuk ke dalam kobaran api neraka nanti di akhirat. Itu kalau setan sudah menguasai tubuh manusia. Akhirnya tubuhnya tubuh manusia, tapi kelakuannya kelakuan syaitan. Sehingga kalau ada manusia kelakuannya kelakuan setan, kemudian dikatakan iblis lo, syaitan lo benar udah salah ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia akan gelap mata, mata hatinya akan menjadi gelap dan akan membabi buta dalam hidupnya, akan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya, dan dengan mudah akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa serta perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang dapat menjerumuskan dirinya masuk ke dalam kobaran api neraka yang sangat panas menyala-nyala menggelegar. Maka oleh karena itu, janganlah dibiarkan syaitan dapat menguasai hati kita. Hati ini kan segumpal darah. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging yang berasal dari segumpal darah. Idza saluha sa'irul jasadi. Apabila segumpal darah itu baik bersih, maka seluruh anggota badannya akan menjadi baik dan bersih. Ucapannya bersih, perbuatannya bersih, sesuai dengan ridho Allah. Wa idza fasada sa'irul jasadi. Apabila segumpal darah itu kotor, rusak, dikuasai oleh syaitan, maka akan menjadi rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Matanya rusak, telinganya rusak, lisannya rusak, tangannya rusak, kakinya rusak, alat kelaminnya rusak. Seluruh anggota badannya digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak dirinya. Ala wahyal qalbu. Ingat, kata Nabi, segumpal darah itu adalah hati yang berada di dalam tubuh manusia. Dan di dalam tubuh itu ada 7 latifah. 2 jari di bawah susu kiri, di sini latifah qalbi, hati. 2 jari di atas susu kanan, di sini latifah hati. 2 jari di bawah susu kanan, latifah ruh. 2 jari di atas susu kiri, latifah sir. Di tengah-tengah antara 2 buah susu, latifah ahfad. Di tengah-tengah alis, ini jidat, latifah nafsi. Dan di seluruh tubuh latifah qalam. Itu masing-masing latifah ada pengikutnya. Pengikutnya ada yang baik dan buruk. Nah, itu harus dihantam dengan zikir kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah dibiarkan syaitan dapat menguasai hati kita dan menguasai seluruh peredaran darah kita. Wajiblah bagi kita berjuang dengan sekeras-kerasnya, dengan sungguh-sungguh untuk mengusir syaitan yang selalu menempelkan hidungnya, yang selalu menaruh hidungnya di hati kita, yaitu dengan cara memperbanyak zikir yang paling afdol, zikir yang paling ditakuti oleh syaitan adalah zikir kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah.
Itu kalau dengar kalimat itu, syaitan lari di antara diri ketakutan. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa sih. Ya kalau penasaran, coba aja silakan. Nanti malam jam 1 nyari syaitan di sini, tanyain kalau kamu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara memperbanyak zikir la ilaha illallah, maka insya Allah syaitan tidak ada kesempatan untuk menguasai hati kita. Syaitan tidak ada kesempatan untuk berjalan di dalam tubuh kita melalui peredaran darah tubuh kita. Maka hendaklah kita memperbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang kesurupan, coba telinganya bacain ya Allah. Kalau dia berteriak menjerit, itu berarti setannya kepanasan. Kalau dia nggak mau diam, dia pun tempeleng aja atau kencingin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tinggalin. Jadi jelas bahwa syaitan itu selalu menempelkan hidungnya di hati kita. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah SAW beliau telah bersabda, inna syaitana wadi'un hukmatahu ala qalbi bani Adam, fa'idha dzakarallaha ta'ala khalasa wa inna syallaha iltaqama qalbu. Kata Rasulullah dalam hadis ini, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu wadi'un, selalu meletakkan, selalu menempelkan hukmatahu, akan hidungnya, ala qalbi ibni Adam, pada hati anak Adam. Itu selalu menempelkan hidungnya di hati anak Adam, di hati manusia. Fa'idha, maka apabila jakaroh, manusia itu ingat menyebut Allah, nama Allah Ta'ala yang maha Allah, khonasa, maka seketika setan langsung kabur, becil, langsung ngacir, ketakutan. Wa in nasya, sebaliknya apabila anak Adam itu hatinya kosong dari mengingat Allah, hatinya lalai dari berzikir kepada Allah, iltaqama, maka syaitan dia akan dapat menguasai qalbahu, akan hatinya anak Adam. Jadi kalau hati kita kosong dari mengingat Allah, hati kita kosong dari berzikir kepada Allah, itu syaitan akan menelan hati kita. Dilegek kita hati orang, dikolong, dilegek, ditelan hati kita. Cuma kita aja nggak berasa. Kenapa nggak berasa? Karena kita udah jadi temannya setan. Tapi kalau orang sibuk tinggi ketahuan, dia ada getaran nanti, wah, ini ada yang nggak beres. Kerasa dia. Tapi kalau orang udah jadi temannya setan, udah nggak kerasa, biasa aja. Kita udah jadi setan dia. Nah, maksudnya ditelan hatinya itu kalimatnya kalimat majaz, bahasa kiasan. Maksudnya setan menguasai hati kita. Itu makna daripada kalimat menelan hati kita, maksudnya menguasai hati kita. Nah, kalau manusia hatinya sudah dikuasai oleh setan full 100%, maka dengan leluasa
Syaitan akan berjalan dalam tubuh manusia melalui peredaran darah kemana dia mau. Sebab darah itu berada di seluruh tubuh kita. Nah, kalau seluruh darah kita sudah dikuasai setan, maka dia akan menggerakkan anggota tubuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Merampok, mencuri, berzina, menipu, korupsi, berdusta dan sebagainya. Itu semuanya gerakan setan. Setan mati bisa diroketan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perasaan lagi lama amat sih. 3 menit lagi. Berapa lagi? 3 menit. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya saya Al-Hakim menegaskan bahwa apabila manusia sudah dikuasai oleh syaitan, maka secara otomatis syaitan itu akan berjalan di seluruh tubuhnya melalui aliran darahnya, dan pada akhirnya syaitan itu akan menggerakkan seluruh anggota badannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, untuk melakukan perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah. Hal ini sengaja dilakukan oleh syaitan dalam rangka untuk membinasakan dan menjerumuskan manusia ke dalam kobaran api neraka, sehingga di dalam neraka nanti syaitan mempunyai banyak teman. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan itu pengen punya banyak teman di neraka. Temannya dari anak cucu Nabi Adam. Karena iblis, bosnya syaitan, dendam kesumat kepada Nabi Adam. Kata iblis, gara-gara lu Adam, gua diusir oleh Allah juga, maka gua dendam kepada lu. Sampai hari kiamat, anak cucumu akan aku goda, akan aku sesatkan, akan aku gelincirkan dari jalan kebenaran, dari jalan Allah, supaya mereka menjadi pengikutku, supaya mereka menjadi teman-temanku di neraka. Nah, gitu. Dendam setan sama kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya yang diinginkan oleh syaitan. Sungguh jahat syaitan itu. Nah, kalau kita sudah tahu syaitan itu jahat, kenapa diikutin? Kenapa harus diikutin? Kenapa harus diturunkan kemauannya? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Allah berfirman,
yad'ukum ilanna. Allah dan Rasulnya mengajak kamu ke surga yang penuh dengan kenikmatan, dan syaitan mengajak kamu ke neraka yang penuh dengan siksaan. Sekarang mah kita nggak terasa. Nanti kalau kita sudah mati sampai alam akhirat, di akhirat kita dimasukkan neraka, baru di situ kita terasa dibakar neraka panas. Baru kita menyesal, baru kita pengen ibadah, pengen sholat, pengen ke masjid, pengen sedekah, tapi terlambat. Alam dunia sudah hancur, sudah terjadi hari kiamat. Memang yang namanya penyesalan selalu datang di kemudian hari. Tidak ada penyesalan datang di awal waktu, tapi selalu di belakang waktu. Setelah terjadi baru nyesel. Kata kita nih, Pak, jangan menyeberang Pak. Itu mobil berangkat cepat Pak, jangan Pak. Nah kita ngasih tahu, ngasih peringatan supaya dia selamat. Dia nggak dengar peringatan kita, dia nyebrang aja. Udah ketabrak, jatuh, dibawa ke rumah sakit, pingsan, seminggu nggak sadar. Setelah sadar baru nyesel. Ya Allah, kenapa saya waktu itu dikasih tahu dulu? Nah, Rasulullah, para rasul, para nabi itu ngasih peringatan sama kita berdasarkan informasi dari Allah. Surga itu ada, neraka itu ada, siksa neraka itu ada, semuanya informasi Allah. Kenapa kita nggak mau dengar peringatan Allah yang disampaikan oleh para rasulnya, para nabi, yang disampaikan oleh para ulama? Kenapa kita punya mata kita buta? Kenapa kita punya telinga kita tuli? Kenapa kita punya hati kita mati seperti hati binatang? Ulaika kal-an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu hidupnya bagaikan binatang. Bahkan mereka hidupnya lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mereka itulah orang-orang yang lupa kewajibannya kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang lupa terhadap peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang lalai. Dengan doa, Rabbana la taj'alna minal ghafilin. Rabbana la taj'alna minal ghafilin. Rabbana la taj'alna minal ghafilin waj'alna minaz zakirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau tidak menjadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lupa kepadamu, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu ingat kepadamu. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Demikian doa. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan kita yang hadir juga keluarga kita oleh Allah dikasih umur yang barokah. Nggak apa-apa panjang sedikit, yang penting barokah. Daripada umur pendek nggak berkah, dengan panjang tapi berkah. Tapi minta umur jangan panjang doang. Ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan umurku. Nggak pernah meminta ya Allah berkahkan umurku. Dikasih panjang umurnya oleh Allah, dikabul panjang umurnya. Sampai-sampai yang lain sudah mati semua, tinggal dia sendirian hidup. Begitu giliran dia mati, nggak ada yang memandikan jenazahnya, nggak ada yang mengkafani jenazahnya, nggak ada yang menyolatkan, karena yang lain sudah mati semua, nggak ada yang menguburkan, kan repot juga. Makanya minta umur jangan panjang, tapi minta umur yang barokah, yang manfaat. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang, bagus amal perbuatannya. Seburuk-buruk manusia yang umurnya panjang tapi jelek perbuatannya. Demikian akhirnya, mari kita tutup tali kita malam ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.